Halo teman-teman yang budiman. Jumpa lagi di Kopi Wi-Fi Channel. Kali ini saya akan merangkum film Genghis Khan. Dan sebelum saya rangkum, mari kita sejenak tonton cuplikan film ini sampai beberapa menit ke depan. Yuk kita tonton sejenak cuplikannya.胡楚鲁战死，多代伤心欲绝。他的眼泪化为了一座盐湖。翻过那座山，就是翁吉拉布了。
天，我来救你！天不真，多少天？那些人必须要承担。今日在此举行赛马大会，如果多少天？Gimana cuplikan filmnya teman-teman? Seru kan? Langsung aja sekarang kita ikutin alur ceritanya dan setelah nonton video ini, kalian jangan lupa like, komen yang positif dan subscribe. Cekidon. Berawal dari langit dan bumi diciptakan. Alam semesta menjadi kacau, saat ingatan manusia masih tertidur. Di sebuah gurun sebelah utara terdengar sebuah legenda padang rumput yang luas. Di bawah era tahun 99, seekor serigala abu-abu yang bernama Cina lahir. Ia melintasi danau Tenggis yang luas dan bertemu dengan seekor rusa putih yang cantik bernama Hoa Malanle. Tiba-tiba seekor beruang akan memangsa rusa putih itu, serigala abu-abu menolongnya dan mengalahkan beruang itu. Seketika itu waktu di dunia mengalami perubahan besar, karena serigala dan rusa putih, bangsa nomadik muncul di padang rumput. Namun di mana ada cahaya pasti akan diikuti kegelapan. Raja Iblis,
Penguasa dunia bawah tanah telah mengharapkan untuk keluar. Raja Iblis memanfaatkan keuntungan dari siklus celestial yang datang setiap 900 tahun, agar ia bisa meninggalkan dunia bawah tanah dan menghancurkan padang rumput serta menyatukan 3 dunia. Seorang Golden Warrior Cina yang merupakan keturunan serigala abu-abu dan rusa putih memimpin para prajurit untuk melawan Raja Iblis dan para pasukannya selama 3 hari 3 malam. Dan Raja Iblis harus mundur kembali dan terkubur kembali di bawah tanah bersama pasukan-pasukannya. Cina meletakkan bendera Soledin di atas gunung Burgean untuk berdoa bagi kedamaian padang rumput. Ribuan tahun berlalu, perang tersebar di seluruh pelosok karena Raja Iblis tidak pernah menerima kekalahannya dan ia memilih manusia-manusia rentan dengan menabur benih kejahatan. Sehingga perang menjadi sering berlangsung tanpa henti. Seorang anak dilahirkan dengan darah yang beku di tangannya, dia adalah karunia dari Graceland God. Dan orang tuanya menamai dia Temujin. Beberapa tahun kemudian, ayah Temujin yang bernama Yesugei adalah pimpinan suku Borjigin. Ia memimpin perang melawan Kucuru yang berambisi menguasai padang rumput. Kucuru membantai Yesugei, dan pada saat Kucuru lengah, Yesugei yang masih setengah sadar, ia memenggal kepala Kucuru. Yesugei mati, begitu juga dengan Kucuru yang terpenggal kepalanya. Dodai kekasih Kucuru yang melihat itu menjadi histeris. Sementara itu Temujin sedang bermain-main di tempat suku Onggirat, ia bermain bersama Borte. Mereka sangat akrab, bahkan mereka berjanji akan menikah jika mereka nanti sudah dewasa. Seekor merpati putih hinggap di tangan Borte. Sementara di tempat perang Kucuru dan Yesugei tadi, terlihat Dodai memegang kepala Kucuru dan menangis sehingga mengakibatkan air matanya menjadi danau. Dan tangisannya itu mencapai neraka, membangunkan Raja Iblis yang sedang tidur. Terdengar suara Raja Iblis memanggil Dodai dan akan menukar jiwa Dodai dengan dirinya. Dan Raja Iblis akan memberi kekuatan gaib dan tubuh abadi pada Kucuru. Dodai menyetujuinya, dan sesaat danau bergemuruh, Kucuru dan Raja Iblis bangkit. Dan burung merpati yang hinggap di tangan Borte terbang karena seperti mendengar suara Raja Iblis bangkit. Ayah Borte bersama 2 orang lainnya menghampiri Temujin. Mereka memberi kabar bahwa ayahnya terbunuh dalam pertempuran. Temujin segera pergi mengendarai kudanya. Sebelum Temujin pergi, Borte memberikan potongan bajunya, agar Temujin tidak melupakannya. Dan Temujin berjanji akan kembali. Borte hanya bisa menangis melihat kepergian Temujin. Di desa Borjigin sudah terjadi kekacauan. Orang-orang mulai mengikuti Targudai Girildek, paman Temujin yang merebut pedang emas ayahnya di medan perang tadi. Ibu Temujin berusaha menghalau agar orang-orang tidak pergi. Temujin tiba dengan kudanya, ia berusaha melawan Targutai Girildek. Tetapi Targutai Girildek justru menendangnya dan menghinanya. Ibunya menghalangi Temujin yang ingin membalasnya. Temujin menginginkan pedang emas ayahnya dikembalikan. Dan Targutai Girildek mengatakan bahwa yang terkuat adalah raja, dan yang paling kuat bertahan akan mendapatkan kekuasaan di padang gurun. Dan Temujin harus belajar aturannya. Dan ia masih membiarkan keluarga Temujin hidup adalah sebagai hadiah untuk Yesugei, ayah Temujin. Dan jika Targutai Girildek bertemu mereka lagi di lain waktu, ia tidak menjamin akan seperti ini. Dan Targutai Girildek pergi bersama rakyat lainnya yang mengikutinya. Beberapa tahun kemudian, Temujin tumbuh menjadi pria dewasa. Ibunya menyuruhnya untuk pergi ke suku Onggirat dan menikahi Borte. Karena garis darah suku Borjigin jangan sampai hilang. Dan Temujin pamit kepada ibunya untuk pergi menikahi Borte di suku Onggirat. Sementara di Istana Iblis, Kucuru dan yang lainnya menunggu hari di mana jam dan bayangan matahari Sirius akan menutupi matahari dengan setengah bulan. Dan darah ibu bumi belum juga ditemukan. Mereka menangkap beberapa gadis dari padang rumput dan mengetes darah mereka untuk membuktikan apakah mereka merupakan ibu bumi. Dan mereka belum menemukan satu wanita pun yang merupakan ibu bumi. Tubuh Dodai terkapar melayang menunggu jiwanya yang harus menggunakan darah ibu bumi. Selain itu darah ibu bumi juga dapat membuka gerbang neraka mengeluarkan Raja Iblis. Raja Iblis datang dengan bentuk sesuatu dan menagih janji Kucuru agar segera mencari darah ibu bumi dan membuka gerbang neraka. Raja Iblis menyuruhnya cepat,
karena tidak ada banyak waktu yang tersisa. Kochuru mengatakan bahwa bukan pekerjaan mudah untuk menemukan apa yang dicari di padang rumput yang luas. Karena seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Raja Iblis bertanya-tanya mengapa Ibu Bumi bisa menjadi wanita biasa. Dan Raja Iblis mengatakan bahwa ada suku di padang rumput yang terkenal sebagai rumah bagi wanita-wanita yang cantik. Kochuru menebak mungkin itu suku Ongirat. Di desa suku Ongirat, Harku membawa pesan dari seorang utusan kepada Ayah Borte atau pimpinan suku Ongirat bahwa akan ada pertemuan semua suku padang rumput di Tenjis Obu untuk membicarakan krisis yang disebabkan oleh penghancuran pasukan iblis dalam beberapa tahun terakhir. Setelah Harku menyampaikan pesan dari seorang utusan, Ayah Borte bertanya di mana Borte. Harku mengatakan bahwa jika musom bunga teratai emas bermekaran, pasti sulit menemukan Borte. Kochuru bersama pasukannya berangkat pergi ke suku Ongirat. Sebelum melanjutkan perjalanannya ke suku Ongirat, ia melihat beberapa orang akan menculik anak-anak perempuan di desa itu. Temujin berusaha mencegahnya, dan ada seseorang yang berada di situ. Ia mengetahui bahwa itu adalah Temujin, ia segera memberi sayembara. Jika ada yang berhasil menangkap Temujin, ia akan memberi 10 ekor kuda. Orang-orang yang mendengar itu langsung berbondong-bondong hendak menangkap Temujin. Temujin berlari secepat mungkin dan langsung mengendarai kudanya. Orang-orang terus mengejarnya, hingga ia jatuh di lubang perangkap. Dan orang-orang yang mengejarnya melihat Temujin di dalam lubang itu. Tetapi tiba-tiba mereka pergi karena ada beberapa orang menyerang mereka. Temujin naik ke atas dan menyerang salah satu dari mereka. Orang itu mengatakan bahwa ia ingin menolong Temujin. Temujin merasa kesal karena lubang jebakan itu kudanya harus mati. Temujin berhenti menyerang karena yang lain sudah mengarahkan panah ke Temujin. Lalu Temujin pergi, orang yang menyelamatkannya mengenalkan dirinya yaitu Borcu. Tetapi Temujin tidak memperdulikannya dan terus berjalan. Para pengikut Borcu mengatakan bahwa Borcu tidak diperlakukan sebagai teman dan harusnya mereka tidak menyelamatkannya. Tetapi Borcu bersikeras ingin berteman dengan Temujin. Kochuru bersama pasukannya sudah hampir tiba di suku Ongira. Sementara Temujin berjalan menyusuri padang rumput. Dan ia mendapati seorang kakek yang sedang duduk di padang rumput itu. Dan Temujin bertanya berapa jauh jika ke suku Ongirat. Dan kakek itu berkata jika membawa barang dibutuhkan waktu 3 hari, jika tidak membutuhkan waktu setengah hari. Temujin menebak kakek ini ingin menukar kudanya dengan barang bawaannya. Lalu kakek itu mengambil kalung Temujin dan kudanya membawa lari. Temujin berusaha mengejar kudanya. Pada saat ia menoleh ke arah kakek itu sudah menghilang. Akhirnya kuda itu mengembalikan kalungnya kepada Temujin dan membiarkan Temujin naik di punggungnya serta mengendarainya. Akhirnya Temujin tiba di desa suku Ongirat. Disambut oleh anjing-anjing Ongirat. Seperti biasanya Temujin ketakutan, ia berusaha menghindar tetapi anjing itu mengejarnya terus. Ia dibantu oleh seseorang itu adalah Harku. Harku sering mengejeknya waktu kecil. Harku baru menyadari bahwa itu adalah Temujin. Dan Harku menanyakan tujuan Temujin datang ke suku Ongirat. Temujin mengatakan dia datang untuk menikahi Borte. Harku menertawainya karena Temujin takut pada anjing, dan berani menikahi gadis tercantik di suku Ongirat dan Harku juga mengejek bahwa kuda Temujin saja sangat kotor. Lalu Harku mengambil kuda Temujin dan ia menaikinya. Kuda Temujin mengamuk dan Harku terjatuh. Kuda-kuda di suku Ongirat seperti gelisah seperti sesuatu akan terjadi. Tak lama Borte datang mendekati Temujin. Temujin menyapanya dan Borte berlari karena malu, lalu Temujin berusaha mengejarnya. Temujin menyerahkan mas kawin pada ayah Borte dan meminta restu untuk menikahi Borte. Semua suku Ongirat mendoakan agar Temujin dan Borte bahagia selalu. Temujin dan Borte meminta restu pada ayahnya. Ayah Borte, Dei Sechen sangat senang karena sudah menepati janjinya kepada Yesugei, ayah Temujin dengan menikahkan putrinya dengan Temujin. Malam harinya pada saat Temujin dan Borte akan menikmati malam pertama, Borte terlihat kesal pada Temujin dan terus bertanya mengapa Temujin tidak menemuinya selama bertahun-tahun. Ia mengira Temujin melupakannya, lalu Temujin mengeluarkan sobekan baju Borte dan Borte menjadi luluh. Malam itu Kochuru dan pasukannya sudah masuk ke desa Ongirat, dan mereka langsung menyerang desa itu. Orang-orang berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Temujin dan Borte yang sedang menikmati malam pertama mereka mendengar keributan dari luar.
Dan mereka segera pergi keluar. Di luar sudah terjadi kekacauan. Temujin menyuruh Borte membawa wanita dan anak-anak untuk pergi ke hutan. Dan Temujin berusaha menghentikan orang-orang yang sedang menghancurkan desa ini. Kucuru menyampaikan maksud kedatangannya bahwa ia hanya mencari seseorang bernama Borte. Saat Kucuru menyuruh anak buahnya untuk menyerang, Borte muncul. Dan Borte menyerahkan diri agar Kucuru dan pasukannya melepaskan suku Ongirat. Temujin tidak terima, tetapi Borte mengancam jika Temujin bertindak menghancurkan sukunya, maka ia akan membenci Temujin. Dengan kekuatan gaib milik Kucuru, ia dapat mengangkat Borte dan membawanya pergi. Temujin menjadi marah dan menyerang para pasukan Kucuru, dan berusaha mengejar Kucuru. Kucuru membuat badai pasir di gurun pasir. Dengan badai itu, Kucuru dan pasukannya tidak terlihat lagi seperti menghilang. Temujin berusaha menahan badai pasir. Temujin terdampar di gurun pasir bersama Borcu yang menyelamatkannya di lubang perangkap. Dan disaksikan oleh Grassland God, Temujin dan Borcu akan menjadi saudara hari ini. Dan tak akan terpisahkan dalam hidup ini, dan akan membunuh semua musuh serta berjanji akan saling melindungi. Borte sudah berada di tempat Kucuru dan menyuruh binatang pengambil darah untuk mengambil darah Borte. Dan binatang itu berubah bentuk. Kucuru meyakini bahwa Borte adalah ibu bumi dan darahnya sangat dibutuhkan. Lalu Borte mengambil belati di sabuk Kucuru dan menghembuskan ke bahu Kucuru. Tetapi Kucuru berhasil melepasnya tanpa luka sedikitpun. Kucuru memotong kepalanya dan memegangnya, lalu ia mengatakan bahwa Dodai menukar hidup Dodai dengan memberikan keabadian hidup padanya sebagai tanda cinta. Dan sekarang Kucuru akan menggunakan darah Borte untuk menghidupkan kembali Dodai dan untuk membuka gerbang neraka. Temujin dan Borcu menelusuri jalan mencari letak istana iblis. Dan mereka berhasil memancing pasukan iblis untuk menangkap mereka. Mereka dibawa di istana iblis, tepatnya di tempat penindasan. Di sana ada ayah Borcu yang juga ditahan. Ayahnya menyuruh Borcu dan Temujin segera pergi dan mendapatkan jalan untuk menyelamatkan semuanya. Mereka masuk secara sembunyi-sembunyi ke istana iblis dan mencari tempat Borte ditahan. Dan Temujin berhasil mendapatkan tempat Borte ditahan. Tapi Borte tidak bisa mendekat ke arah Temuji, ia seperti dibatasi oleh mantra. Borte mengingatkan pada Temujin bahwa Raja Iblis akan segera datang, dan semua orang di padang rumput akan menderita. Temujin bingung dengan maksud Borte. Borte mengatakan bahwa legenda tentang Golden Warrior Cina itu benar, di mana Raja Iblis menunggu bintang yang menutupi matahari, dan ia bisa membuka gerbang neraka. Lalu Borte menyuruh Temujin untuk kembali dan mengatakan pada semua orang di padang rumput. Tetapi Temujin bersikeras akan menyelamatkan Borte dari situ. Borte percaya pada Temujin, ia dapat menemukan cara untuk menangani iblis seperti leluhur Temujin. Temujin pergi dan berjanji akan menyelamatkan Borte. Sementara di padang gurun para petinggi penghuni padang gurun, mereka melakukan sebuah ritual agar Raja Iblis pergi dan mereka juga mencari cara untuk menyingkirkan Raja Iblis. Temujin dan Borcu sudah tiba kembali di padang rumput. Mereka menyampaikan pesan dari Borte. Para pemimpin suku di padang rumput mulai menyusun rencana. Targutai Girildek yang mengambil tahta ayah Temujin mengatakan itu hanya sebuah legenda, tidak ada yang bisa membuktikannya. Temujin merasa kesal. Lalu pemimpin pertemuan itu mengatakan bahwa yang tergantung di sabuk Targutai Girildek itu adalah pedang emas milik Yesugei Noran, dan sebagai lelaki suku Borijin, harusnya ia belajar bagaimana cara menghormati leluhur. Targutai Girildek menjawab bahwa Temujin pasti hanya ingin menyelamatkan istrinya saja. Mendengar itu Temujin menjadi marah, dan pemimpin membubarkan pertemuan itu. Temujin dan Borcu mencari cara untuk menolong Borte. Tiba-tiba Borcu melihat kuda putih Temujin. Mereka segera menghampirinya, dan di sebelahnya ada Sang Suci, Saman. Temujin dan Borcu segera menunduk untuk memberi hormat. Temujin menanyakan bagaimana cara membunuh Raja Iblis dan menyelamatkan orang-orang yang berada di istana iblis. Saman mengatakan bahwa semua orang di bumi harus mematuhi peraturan Grassland God. Dan Saman menyampaikan alasan kuda putih memilih Temujin sebagai tuannya karena Temujin memiliki api di matanya dan cahaya di hatinya. Dan itu dapat menerangi jalan dalam kegelapan. Sementara di istana iblis, Kucuru menemui Borte dan mengatakan bahwa di darah Temujin mengalir darah Golden Warrior Cina. Dan Borte yakin bahwa Temujin akan seperti leluhurnya, menyingkirkan Raja Iblis dan Kucuru.
Kucuru berharap Temujin dapat mengirimnya ke neraka karena Kucuru merasa ia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi di dunia ini, karena terpisah dari kekasihnya. Dan Kucuru ingin mengubah dunia manusia menjadi neraka. Kucuru mengetahui ada seseorang yang membantu Temujin lari. Ia mencarinya dan mulai menyiksa orang-orang itu satu persatu. Ayah Borcu yang bernama Hoboyan maju dan mengakui bahwa ia yang membantunya dan memohon agar yang lain dibebaskan dari hukuman. Kucuru menyuruh Borte memanah Hoboyan untuk menyelamatkan yang lainnya. Tetapi Borte mengarahkan panahnya ke arah Kucuru yang berdiri beberapa meter di depan Hoboyan. Pada saat Borte melepaskan panahnya tidak bisa mengenai Kucuru. Kucuru menghindar dan anak panah itu meluncur ke arah Hoboyan. Pada saat Borte akan mengambil anak panah itu, ia terlambat. Anak panah itu segera menghempas dada Hoboyan. Hoboyan mati dan Borte merasa sangat bersalah. Untuk membantu Temujin memberantas Raja Iblis, diadakan lomba kuda. Dan jika Temujin yang menang, semua suku tanpa terkecuali harus mengirim pasukan mereka membantu Temujin untuk memberantas Raja Iblis. Perlombaan dimulai, Temujin menggunakan kuda putih kebanggaannya. Mereka berusaha menjatuhkan Temujin, dan Temujin mengalami kekalahan. Walau Temujin kalah, ada beberapa pimpinan suku akan membantu Temujin, kecuali Targutai Girildek dan pasukannya. Mereka kembali ke tempat mereka, sementara yang lain pergi menyelamatkan Borte. Temujin dan yang lainnya hampir mendekati istana iblis. Para pasukan iblis mulai menyerang Temujin dan yang lainnya. Pertarungan sengit terjadi. Temujin dan Borcu berhasil masuk ke tempat Kucuru. Temujin menyerang Kucuru dan Temujin harus jatuh di sebuah lubang air dan menyebabkan ia tenggelam. Borte yang kesal segera naik ke tempat tubuh Dodai berbaring. Borte menyentuhnya dan seketika juga tubuh Dodai mulai lenyap dan hancur. Melihat itu Kucuru menjadi sedih dan marah. Ia menyerang Borte dan akan menghancurkannya berkeping-keping juga. Raja Iblis muncul dengan bentuk sesuatu. Ia melarang Kucuru membunuh Ibu Bumi karena akan merusak rencananya. Jika itu terjadi dia akan melepas roh Dodai ke neraka dan Dodai tidak akan pernah kembali di dunia ini lagi. Kucuru juga kesal pada Raja Iblis. Raja Iblis mengingatkan pada Kucuru, bintang sundial akan segera menyelimuti matahari dan jika Kucuru membantunya menyatukan 3 dunia dari alam semesta, Raja Iblis berjanji akan mengembalikan Dodai padanya, padang rumput juga akan menjadi miliknya utuh. Dan Kucuru menyetujuinya. Temujin dan kudanya terdampar di pinggir danau. Dan Temujin seperti bermimpi mengingat masa lalunya. Dan ia mendengar sebuah pesan jika ia merasa lelah, ia harus beristirahat. Sapi dan kuda akan menjadi tua suatu hari nanti dan elang akan jatuh ke bumi suatu hari nanti. Di gunung selatan, 700 mil jauhnya ada wahyu mengatakan bahwa biarkan rohnya kembali ke pegunungan dan tubuhnya ke padang rumput. Dan Temujin menoleh ke samping dan melihat kudanya sekarat karena ia membantu Temujin menghalang anak panah yang ditujukan kepadanya. Temujin menjadi sedih dan kesal. Kucuru sudah mempunyai rencana jika sudah menguasai padang rumput. Temujin menyimpan bulu kuda putihnya dan meletakkannya di dalam potongan baju milik Borte. Saman muncul dan mengatakan bahwa nasib padang gurun ada di tangan Temujin. Dan Temujin harus memiliki keberanian untuk memikul tanggung jawab itu. Dan seekor kuda hitam datang untuk membantu Temujin dalam memenuhi janjinya. Temujin datang ke orang-orang di padang rumput. Ia meminta maaf karena hanya berfokus pada kepentingannya sendiri. Tak lama beberapa orang datang, mereka membawa karung berisi sesuatu. Ternyata di dalamnya berisi Targutai Girildei. Dan ternyata selama ini ia berkomplotan dengan Kucuru dan pertempuran di lembah itu adalah jebakan yang diaturnya. Karena malu Targutai Girildei mengembalikan pedang emas milik ayah Temujin. Sebenarnya Temujin kesal. Tetapi ia fokus pada bintang sundial yang akan segera muncul dan padang rumput sedang berada di ambang kehancuran. Jika mereka tidak melawan, Raja Iblis akan berada di mana-mana. Temujin mengingatkan mereka semua dan bersatu untuk melawan musuh. Temujin akan memimpin untuk kemenangan mereka. Temujin mencoba melepas tongkat bendera Soledin yang ditancapkan oleh Golden Warrior Cina. Dan ketika matahari bersinar, Temujin berhasil mengangkatnya. Dan semua yang melihatnya meneriaki nama Temujin. Temujin dan yang lainnya mulai mengatur strategi untuk masuk ke dalam istana iblis.
Para pasukan Istana Iblis sedikit demi sedikit berhasil ditaklukkan dan mereka sudah berada tepat di depan istana. Mereka mulai dengan posisi menyerang. Dengan perintah dari Temujin mereka maju semua demi hidup dan mati padang rumput. Bintang Sundial mulai muncul dan darah Borte mulai mengucur. Tanah mulai bergetar. Tiba-tiba muncul hologram binatang serigala abu-abu dan rusa putih menyerang Kucuru. Para pasukan iblis juga berusaha menghentikan hologram itu, tetapi mereka semua terlempar. Dan Kucuru mengumpulkan semua kekuatannya, dan ia berhasil menghancurkan hologram itu. Tanah terbuka dan Raja Iblis keluar. Kucuru langsung menagih janjinya pada Raja Iblis. Singkat cerita, Raja Iblis bersatu bersama Kucuru melawan Temujin. Temujin mengeluarkan semua tenaganya, lalu ia mengeluarkan bulu kuda putih yang ia simpan. Dan menyebabkan beterbangan dan memanggil kuda-kuda lainnya untuk mengalahkan pasukan iblis. Temujin terlempar ke sana kemari. Pada saat Raja Iblis memegang kalung Temujin, ia melempar Temujin karena seperti diserang sesuatu. Brocu melemparkan tongkat bendera Soledin ke Temujin dan Temujin menusukkan tongkat itu ke arah Raja Iblis. Tetapi Raja Iblis berhasil melepaskannya. Temujin mendorongnya ke jurang dan pada saat Raja Iblis memegang kalung Temujin, Raja Iblis dan pasukannya seperti terbakar. Karena tidak terima Temujin berusaha menghancurkan Kucuru yang sudah bersatu dengan Raja Iblis, ia masuk ke dalam tubuh Borte dan berusaha menghancurkan Temujin. Kucuru jatuh ke dalam lubang, Dodai akan menyelamatkannya tetapi ia akan membawa badan Borte ke dalam lubang. Temujin mencegahnya, Dodai menusukkan pisau yang ia pegang ke dada Borte. Dan ia segera turun ke lubang menyusul Kucuru. Borte sekarat, tetapi darah yang ada di kalung Temujin tumpah sedikit di mulut Borte dan menyebabkan ia dapat sembuh dari lukanya. Kucuru dan Dodai bersama Raja Iblis serta pasukannya kembali terkurung di tanah dan sudah mulai hancur. Padang rumput kembali menjadi asri. Dan Borte serta Tumuji dapat hidup bahagia, begitu juga dengan suku-suku lainnya di padang rumput. Okelah teman-teman, sekian dulu alur cerita ini saya buat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.